Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk teman-teman semua di rumah. Hari ini kita berkumpul kembali dan membahas tentang duka yang masih dialami oleh orang tua Darel ya. Dimana Darel ini bocah 3,7 tahun ya yang masih hilang dan belum ditemukan. Meskipun sudah banyak ya yang terjun ke lokasi seperti Deddy Mulyadi, anggota DPR yang juga turun langsung ke sana, baik mencari secara langsung ataupun melakukan ritual-ritual tertentu yang gaib juga udah dilakukan di sana, Mbak Ilo. Yeah. Nah, ini kaitannya dengan Ustadz Fajar ya. Siapa namanya? Mas Ahmed? Ustadz siapa? Faizar ya. Yang mengatakan gini, Mbak Ilo. Mbak Ilo kenal Ustadz Faizar? Iya, tahu saya itu. Kenal dekat karena dekat sama Pusulap Merah. Iya. Ya, dia selalu membela Pusulap Merah. Ya, Mbak Ilo ya. Tapi walaupun kayak manapun, Ustadz Faizar ini sebetulnya berkecimpung di dunia gaib dia. Dia suka apa ya? Profesinya ruqyah, meruqyah orang. Jadi gini, Mbak Ilo. Beliau mengatakan gini. Darel itu kan isunya banyak diberitakan, disembunyikan sama makhluk gaib, Mbak Ilo. Makhluk bunian. Ya. Nanti Mbak Elo bisa jelaskan juga ini makhluk gaib ini yang suka menyembunyikan apa-apa aja gitu. Iya. Nah, Ustadz Faizar mengatakan gini, nggak ada satupun manusia atau anak-anak yang disembunyikan makhluk bunian atau gaib. Mbak Elo bisa kasih pendapat nggak terkait dengan Ustadz Faizar yang mengatakan atau mau? Iya, begini, kadang pendapat orang itu beda-beda ya. Kalau kita bilang tidak ada, namun itu ada kejadian ya, yaitu beberapa tahun yang silam para pendaki gunung ya, itu sempat viral juga beritanya. Setelah 2 hari hilang ya, teman-temannya mencari, tidak ketemu teman yang satu ini ya. Kemudian turun gunung, memanggil dia salah satu orang pintar ataupun juru kuncen yang ada di dekat situ. Nah, kemudian entah apa yang dirapalkan dia dan dimantrakan dia gitu ya, atau meminta dia kepada sosok makhluk yang ada penunggu di hutan atau di gunung tersebut. Nah, mereka ini sedang mau mendaki gitu ya. Namun temannya ini gelisah gitu, mencari tidak ketemu. Nah, sudah 2 hari atau berapa hari gitu ya tidak ketemu. Kemudian setelah dirapalkan atau dimantrakan oleh para juru kuncen tersebut, insya Allah ketemu yang katanya hilang tersebut. Nah, itu suatu tanda tanya bagi kita. Kalau memang itu tidak disembunyikan makhluk gaib, mereka ini kan toh bersama dengan temannya sudah 2 hari 2 malam, padahal tempatnya dia di situ juga. Kita yang tidak kelihatan. Nah, ketika dia sadar ya, diberi pertanyaan, mereka sepertinya masuk ke dunia lain gitu. Nah, yang dia rasakan ya seperti diajak orang gitu. Nah, pergi seperti rumahnya seperti istana ya. Padahal itu nggak tahu, mungkin itu pohon besar ya. Diberi makan katanya enak-enak. Itu padahal yang diberi makan itu ya seperti kadang bukan makanan manusia layak biasa ya, seperti kadang cacing. Jadi ini itu. saya potong dulu, Mbak Ilo menceritakan yang di Gunung Guntur ya. Iya. Kalau nggak salah namanya Gibran. Iya. Ya. Nah. Bocah yang hilang selama 6 hari, Mbak Ilo. Nah, itu. Dan ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Jumat 24 bulan Setelah September itu 2021. Juru kuncen yang meminta kepada sosok makhluk gaib tersebut di situ. Iya, kita selain itu adalah usaha semua lah ya, Mbak Ilo, baik kuncen ataupun tim SAR pencari di sana ya. Yang pasti selama 6 hari hilang, 5 hari hilang di Gunung Guntur dan dia ditemukan selamat. Nah, gini Mbak Ilo, si Gibran itu kan hilang selama 6 hari. Kemudian beliau itu menceritakan hal-hal yang gaib yang beliau rasakan, seperti adanya merasakan malam dan tidak merasakan adanya malam. Ada 3 perempuan yang menyediakan makan untuknya. Nah, itu kan hal-hal spiritual, hal-hal gaib yang terjadi kepada beliau. Ya, gimana logikanya seorang anak yang berusia 14 tahun yaitu Gibran bisa selamat dan bisa merasakan hal-hal mistis?
kan gitu Mbak Elo. Berarti kan dia secara tidak langsung kan berada di dunia gaib itu. Iya, dunia lain seperti itu. Ini kan bersinggungan dengan pernyataan Ustadz Fajar yang mengatakan tidak ada manusia atau anak-anak yang disembunyikan di alam gaib. Ya, memang itulah kadang manusia ini berbeda pendapat, mungkin ya tidak pernah mendengarkan isu-isu ataupun mendengarkan cerita yang fakta ataupun yang real gitu ya. Nah, itu bukan di situ saja. Dulu ketika ini cerita misterinya ya. Ketika saya masih umur belasan tahun ya, mungkin sampai belum menjelang usia sekitar 10 tahun lebih begitulah. Nah, itu ada teman saya. Maghrib dia pergi bermain ya. Yaitu tidak dengan saya. Namun kalau namanya di desa-desa itu ya seperti main alat gendong gitu ya, main berondok-berondokan gitu. Nah, jadi salah satu teman ini berondok gitu ya, tidak nimbul-nimbul. Yang lain temannya sudah pada ngumpul, dia sendiri tidak. Nah, itu hingga sampai 2 hari kalau tidak salah. Ditemukan itu, terakhir. Begini, saya belum selesai cerita. Itu sempat orang tuanya sudah heboh, geger gitu ya. Nah, setelah itu barulah dicari dan membawa orang pintar ya ataupun orang spiritual dicari ya. Orang zaman dulu menggunakan itu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, mereka itu menggunakan kentongan, ada yang menggunakan seperti panci-panci keliling itu. Dan dibantu juga orang yang pintar gitu. Kemudian ya tidak lama, padahal itu tuh sebelumnya sudah dicari seperti itu, tidak ada. Namun setelah itu mereka itu setelah keliling dicari tidak ada. Setelah bunyi kentongan beberapa kali, kemudian nongol yaitu di sebuah dekat mereka ini bermain alit. Nah, ya itu letaknya seperti artinya apa Mbak Elo? Nggak usah panjang-panjang kali ceritanya. Artinya apa Mbak Elo? Artinya dia ini disembunyikan sosok makhluk gaib. Ya, dengan ritual tertentu dia kembali. Dan katanya apa Mbak Elo? Dia mengatakan apa yang dia alami. Dia diajak seperti seorang gitu ya ke tempat rumahnya mewah, istana gitu, macam istana. Iya, terus kaitannya dengan Ustadz Fajar ini Mbak Elo mau mengungkapkan apa? Ya, beliau salah gitu. Ya, kita tidak membilangkan dia salah. Ya mungkin dia belum pernah mendengar ataupun belum pernah melihat kejadian yang nyata ya. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka ini orang kadang, karena saya bingung ini sama Ustadz Fajar juga sebetulnya. Beliau berkecimpung di dunia gaib gitu. Tapi kenapa ada orang yang dibuat linglung, ada orang yang dibuat masuk ke alam gaib. Beliau ini seolah-olah tidak mengiyakan gitu. Iya. Karena begini Mas Den, kita ini manusia selalu berdampingan dengan makhluk gaib. Di mana manusia, di situ ada makhluk gaib. Nah, kita bisa masuk ke alam mereka, ke alam gaib. Begitu juga alam gaib bisa masuk ke alam manusia. Nah, bahkan sampai ada yang menikah ya, sosok makhluk gaib dengan manusia itu ada. Itu tidak perlu kita sebutkan lagi. Mungkin adalah seorang indigo juga ya, peramal juga. Nah, itu sempat dia menikah dengan sosok makhluk gaib yang sudah meninggal ya. Ya, itu tidak perlu kita sebutkan lagi namanya, mungkin netizen sudah tahu. Nah, itulah yang sebenarnya yang terjadi. Jadi, dan dari kacamata beliau apakah ini benar? Mungkin masih diragukan ya Mbak Elo? Ya, kalau menurut mereka masih diragukan. Jadi begini, kepada Ustadz Fajar tadi ya. Jadi intinya begini, marilah kita sama-sama berdoa, marilah kita sama-sama berusaha mencari ya di segala titik ataupun di segala penjuru gitu ya. Mungkin kalau itu dekat sungai, ya tim SAR berusaha terus. Kalau tim SAR sudah selesai tugasnya, wargalah berusaha mencari di tempat tepi menggunakan kayu atau menggunakan apa gitu ya. Kita korek-korek pinggir sungai itu, mana tahu nanti ada seperti yang menyangkut di tunggul-tunggul atau di kayu-kayu seperti itu. Jadi untuk Ustadz Fajar, Mbak Elo katakan sepengetahuan saya, sepengalaman saya dan banyak masyarakat di Indonesia yang percaya karena sudah mengalami mereka yang mengalami tidak mungkin tergoyahkan dengan kata-kata Ustadz Fajar. Nggak ada itu anak-anak disembunyikan sama makhluk gaib, tapi toh
mengalami. Iya, gitu. kadangnya Dia ada yang punya nyata cerita. seperti itu. Dia mengalami dan punya cerita ketika hilang itu gimana. Iya. Ada yang dikasih makan cacing, Iya. ada yang dikasih makan kayak ulet dan sebagai macamnya ya kan Belo ya. Iya, iya. Dia ada di situ di pohon itu, tetapi kita melintas kita nggak nampak. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Dia pun tidak terlihat kita. Seolah-olah dia lupa dengan saudara sanak keluarga itu, dia lupa. Nah itu. Oke, dalam kita tinggal kondisi di itu, daerah Belo, kita tinggal di daerah yang banyak bangsal tembakau ya dulu Iya, ya. iya, iya. Itu cerita-cerita seperti itu banyak yang Belo pada Benar, zaman benar, dulunya, benar. Belo ya. Yang semprot perotnya hilang. Iya, iya. Yang ada anak-anak hilang pas main-main di daerah gudang dan lain-lain lah. Iya. Dan itu nggak bisa kita pandang sebelah mata ya Belo ya. Benar, benar, benar. Ya, karena Jadi memang- kalau gaib itu ada dan sosok makhluk itu ya kita bisa masuk ke alam mereka juga begitu. Iya, iya, Ya. luar biasa. Belo, Jadi mungkin Ustadz Fajar tersebut ya belum pernah mendengar cerita yang kurang sebenarnya, berpengalaman maksud Belo belum berpengalaman gitu secara langsung. secara langsung. Emang Belo bisa nunjukkan secara langsung ke beliau dunia gaib itu gimana? Ya begini ya. Kalau dunia gaib ini sebenarnya kita yang merasakan. Tapi kalau memang Ustadz Fajar telah membuka mata batinnya, maka dia pun jangankan untuk melihat ya sosok makhluk gaib, kita sendiri bisa masuk ke alam mereka. Dan kita ya kalau memiliki spiritual ya bisa kembali lagi ke alam nyata. Ya, dia Nah itu mainnya seperti Belo dia kan tinggalnya di kota ya. iya. Kalau kita kan di pinggir-pinggir kampung, di pelosok-pelosok kampung. Apakah berbeda Belo kondisinya seperti itu? Ya sangat beda sekali. Beda sekali. Iya, karena kalau di kota ini kita berlingkup dengan orang-orang ramai ya. Nah, seperti itu banyak penduduk. Sementara kalau di desa-desa atau perkampungan itu kita berbaur dengan kesunyian begitu. Nah, di situ makhluk bunian itu sukanya di tempat sunyi. iya di tempat sunyi, tempat kegelapan, karena itu rumah mereka gitu, seperti pohon besar. Nah, itu kalau kita lihat pohon besar, padahal itu adalah gerbang mereka ataupun Oke. tempat kerajaan mereka di situ. Intinya Belo terakhir untuk Ustadz Fajar apa? Ya, untuk Ustadz Fajar, ya, gaib itu ada, ya, gaib itu ada, makhluk halus itu ada, dan kita pun bisa dibawa mereka, Bisa dan berinteraksi mereka pun juga. bisa kita bawa, dan bahkan ada yang menikah manusia dengan jin ataupun makhluk halus. Sampai Nah, punya keturunan pun ada. sampai ya, Mbak? punya keturunan pun ada. Oke, Nah, itu mungkin kalau Ustadz Fajar tahu ya, itu adalah seorang terkenal Ya udah, juga ya udah, ya. Belo. Tadi Nah, terakhir itu ya, Belo, ya, nggak usah mungkin mana tahu diperpanjang. Pak ya, sudah Oke, tahu lah mungkin itu. sampai sini aja Iya, iya. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.